Kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Kau yang layak. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selama-lamanya. Di gereja. Kita angkat pujian ini dari Allah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku.
namanya. Puji Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Kak Yesa berdoa untuk membuka ibadah pemuda dan remaja kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul via Zoom. Kami mau memuji, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan kami mau diajar oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kami sukacita Tuhan, hingga biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, apa kabarnya hari ini, pemuda dan remaja? Luar biasa, tunjukin jempolnya. Ya, sore hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan sore hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Yosafat. Silakan Kak Yosafat. Puji Tuhan, teman-teman semua. Sore ini saya mau kesaksian pujian persembahan. Lagunya berjudul Ajaib Perbuatanmu. Sembah kau di hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu,
oleh kuasa darahmu, layakan ku menghampirimu dengan segenap hatiku, bawa persembahanku, naikkan korban syukurku di altarmu, seluruh hidupku. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu dalam hidupku, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu nyata bagiku. Ku sembah kau di hadiratmu, dalam urusanmu, oleh kuasa darahmu, akan ku menghampirimu dengan segenap hatiku, bawa persembahanku, akan korban syukurku di altarmu, seluruh hidupku. Ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu di dalam hidupku, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu, ajaib perbuatanmu nyata bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatannya. Saya juga di kesempatan sore ini mohon dukungan doanya buat teman-teman, buat saya. Kalau saya rencana pindah ke Bogor untuk sementara, jadi saya akan berangkat kira-kira kalau nggak hari Senin atau hari Selasa. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan buat kesaksian pujian dari Kak Yosafat. Biar Tuhan Yesus yang terus sertai perjalanannya. Dan sore hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat pujian. Kau Allah yang Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluhur. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu
membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindunganmu, hanya hanya yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku, Yesusku, oh Yesusku. Kau lembutkan hatiku, ngasihiku dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu, hanya hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku, oh Yesus, oh Yesusku. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan mendidiku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku, oh Yesusku. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, kasihiku dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku, kasihiku dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku. Puji Tuhan.
Tuhan, nanti dengan kasih Kristus, Matthew akan berdoa untuk datangnya firman Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa masih beribadah kepadamu di Zoom ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati firman yang akan diberitakan Tuhan agar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan terus kami sudah berdoa, amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Oke, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya, buat kesempatan yang baik ya, malam hari ini. Saya bersyukur saya masih diizinkan kembali untuk melayani, dan saya lihat juga ada Oma. Selamat malam Oma. Selamat malam juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Buat yang mungkin saya lihat namanya mungkin baru. Saya juga ada beberapa nama yang ternyata saya di sini saya tidak tahu gitu. Karena nama saya Yudi. Jadi ini hari ini kan sama-sama belajar. Kalau teman-teman tadi sempat lihat sebenarnya tampilan slide pertamanya tentang victory. Jadi kita akan belajar sebuah tema besar di bulan ini, yaitu victory atau bahasa Indonesianya kan kita ketahui sebagai kemenangan gitu ya. Nah, di poin kali di hari ini secara khusus kita akan banyak membahas tentang kemenangan atas berhala. Wah, kalau di kan maksudnya apa ya? Jadi, ayo kita buka sama-sama. Saya undang kita semua sama-sama membuka ayat Alkitab kita di Imamat 19 ayat yang keempat. Sudah? Bagi yang sudah dapat, mungkin bisa berikan jempol. Saya tahu. Jempol. Oke, belum semuanya, jadi saya akan tunggu dulu. Sudah? Oh, sudah cukup banyak ya. Jadi ya kita sama-sama membaca. Teman-teman mungkin bisa ngikutin dari tempat teman-teman ya, entah di rumah, entah di gereja, bisa sama-sama bacakan. Saya akan bacakan saya akan bacakan ayat ini gitu teman-teman. Kita sama-sama bacakan juga di tempat masing-masing ya. Imamat 19 ayat yang keempat berbunyi demikian. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, perikop ini sebenarnya bicara tentang kudusnya hidup. Jadi kalau teman-teman melihat judul dari pasal 19 ini, judulnya adalah kudusnya hidup. Dan ternyata salah satu perintah Tuhan untuk bisa hidup kudus adalah dengan tidak berpaling pada sesuatu yang menggantikan Allah. Atau bisa dibilang seperti berhala. Nah, sebenarnya ayat ini pun kalau teman-teman perhatikan, ya, sebenarnya ada sedikit slide-nya saat tadi kalau misalkan bisa saya share. Jadi sebenarnya akan ada dua bagian nanti. Yang pertama, teman-teman perhatikan, janganlah kamu berpaling kepada berhala. Itu yang pertama, ya. Dan ternyata ada kata dan di sana. Dan yang setara dengan berhala adalah janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, ya. Kemudian Tuhan memperkuat statement-nya dengan berkata, akulah Tuhan Allahmu. Artinya apa? Artinya hanya Dia satu-satunya. Ya. Nah, jadi ayat ini pun ternyata dibagi menjadi dua bagian. Dan ada yang namanya berhala, ada yang namanya dewa tuangan. Ya. Dewa tuangan kita tahu ada wujudnya. Jadi kalau saya buat sesuatu, ya, maka ada wujudnya. Dan itu dijadikan dewa. Makanya disebut dewa tuangan. Tapi yang namanya berhala, kadang ada wujudnya, tapi kadang juga tidak ada wujudnya. Ya. Dalam bahasa Inggris, kalau saya coba lihat gitu ya,
diterjemahkan sebagai idols. Idols itu kalau dalam bahasa Inggris definisinya adalah an image or representation of God used as an object of worship. Jadi bisa kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari itu artinya sebuah sesuatu gitu ya, atau representasi dari sesuatu ya, representasi yang kita jadikan Tuhan dan kita pakai sebagai objek untuk menyembah. Ya. Jadi kalau kita punya sesuatu di sini dikatakan image or representation of God. Jadi itu adalah sesuatu yang kita, apapun itu wujudnya, tidak harus ada wujudnya, tapi bisa apapun. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin iseng gitu ya, coba googling. Idols itu punya sinonim, ya, persamaan kata. Sinonimnya itu sebagai contoh yang saya bisa lihat adalah ada figur, ya, dan ada lagi di sana juga ada star, superstar, ya. Terus kemudian ada lagi sebuah boneka atau apapun, ya. Jadi ternyata yang namanya berhala itu bukan cuma sesuatu yang ada wujudnya yang kita sembah misalkan setiap hari atau setiap ada momen tertentu, tidak. Tapi ternyata ada juga yang namanya berhala, tidak ada wujudnya. Ya. Bisa apapun dalam hidup kita. Bisa jam tanganmu, gitu ya. Mungkin kalau engkau merasa itu jauh lebih penting dan mampu menggantikan Tuhan, maka di sanalah sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan definisi dari berhala itu. Nah, saya bisa menjelaskan secara detail apa itu berhala, kemudian definisinya, kemudian tentang apa berhala, apapun itu gitu ya. Tapi masalahnya adalah saya rasa bukan itu poinnya. Ya. Karena yang kita mau bahas di sini adalah bagaimana bukan berhalanya. Kita tahu berhala itu sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, dan itu ada di posisinya Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang di pertama, tapi apapun itu yang menggantikan posisinya Tuhan. Nah, yang saya mau coba bahas malam hari ini adalah justru tentang kenapa ayat ini muncul. Dan ayat ini menjadi penting buat kita. Ya. Dan apa sih hubungannya dengan kemenangan? Ya. Dan kalau teman-teman perhatikan gitu ya, pasti ada satu alasan kenapa Tuhan akhirnya letakkan ayat ini jadi bagian, part dari kekudusan, ya. Dan tentunya kalau Tuhan sudah jadikan bagian ini bagian dari kekudusan, ayat ini bagian dari kekudusan, tentunya akan ada alasan kenapa itu justru jadi topik kita malam hari ini, ya. Kenapa kita bawa itu sebagai sesuatu yang membuat kita menang nanti, ya. Well, saya undang kita semua sama-sama buka sebuah ayat. Kita akan belajar lebih dalam lagi di Kejadian 35. Ya, Kejadian 35 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Buat teman-teman yang sudah dapatkan, mungkin boleh membacanya salah seorang, supaya saya tahu teman-teman bisa mendengar suara saya juga, dan teman-teman juga mengikuti. Silahkan. Kejadian 35 ayat 1-5, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Sesudah itu, berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Terima kasih, Priscilla. Jadi,
teman-teman kita sudah dengarkan gitu ya, ketika saya pelajari kisah ini, saya merasa apa yang Tuhan kerjakan luar biasa ya. Teman-teman perhatikan ya. Di ayat yang pertama dikatakan begini, Allah berfirman pada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi, di ayat pertama ini Tuhan memberikan sebuah perintah yang jelas ya. Tuhan cuma bilang, bersiap, pergi ke Betel. Ya. Teman-teman, ada sebuah alasan kenapa Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi kalau teman-teman pelajari di Kejadian 34, ya, ternyata ada sebuah peristiwa. Ketika itu Yakub saat itu tinggal di sebuah kota yang namanya Sikem. Ya. Dan ternyata di Sikem itu, anak-anak Yakub bisa dibilang membantai hampir seluruh orang-orang laki-laki, pria-pria yang di sana. Karena peristiwa Dina adiknya. Dan gara-gara itu, kalau teman-teman perhatikan, kalau kita mundur sedikit itu ya, di ayat 30, di pasal 34 maksud saya, dan di ayatnya yang ke-30, berbunyi demikian, Yakub berkata pada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini. Bayangkan, seluruh penduduk negeri. Ya, bukan cuma satu kota. Kepada orang Kanaan dan orang Feris. Jadi bukan cuma kota itu, tapi semua orang. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Ya, itu ayat yang ke-30. Jadi bisa teman-teman bayangkan saat itu, kondisi Yakub bukan dalam kondisi yang lagi happy-happy. Gitu ya. Bukan dalam kondisi yang lagi bergembira di sana. Tapi justru sebaliknya, kondisinya Yakub saat itu adalah dia menghadapi banyak masalah. Masalah yang sangat amat banyak sekali. Dan teman-teman tahu, ya, masalah itu dimulai sejak justru ketika Yakub keluar dari rumah Laban. Dan kalau teman-teman pelajari di pasal-pasal sebelumnya, teman-teman akan dapat bahwa ternyata ya, istri dari Yakub, Rahel, ya, dia menyimpan sebuah terafim atau dewa penjaga dari sang ayah, Laban. Ya. Jadi ketika dia mau pergi, ternyata diam-diam Rahel bawa sebuah dewa asing, berhala, gitu ya. Kalau kita sekarang sebutnya berhala, Alkitab sebut itu terafim, ya. Terafim itu artinya dewa pelindung. Jadi teman-teman bayangkan, bahkan ini ketika waktu itu Abraham mencari jodoh gitu ya, Abraham minta bujangnya untuk cari ke negerinya tempat tinggal Laban, tapi ternyata Laban pun di sana mereka pun punya dewa-dewa ya, yang mereka buat sendiri. Dan dewa itulah singkat kata yang dibawa oleh Rahel sehingga semua masalah pun datang sampai di posisi Sikem. Dan ketika itulah Yakub bilang, sederhananya dibilang, udah nggak sanggup, udah nggak tahu lagi gimana caranya. Kenapa? Karena bisa jadi seluruh kota, seluruh negeri mengejar mereka. Wow, bayangkan. Dampak dari yang ditimbulkan dari sebuah dewa asing, berhala, ya, itu tidak kecil. Bukan sebuah hal yang kecil. Dan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan apa yang sudah difirmankannya juga dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang jangan, itu artinya ada maksud dan tujuannya. Dan ternyata, jauh sebelum kita hidup sekalipun, Tuhan sudah pernah, ya, dan ini sudah pernah terjadi, bahkan itu dicatat dalam Alkitab kita. Dan supaya kita juga belajar tentunya. Nah, dari Kejadian 34 sampai ke Kejadian 35, akhirnya Tuhan bilang begini, Tuhan tidak tutup mata, ya,
bersyukurnya adalah kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu juga memberikan jalan keluar buat kita. Dan jalan keluar yang diberikan Tuhan saat itu sederhana. Tuhan cuma bilang, bersiap, pergi ke Betel. Tinggal di situ. Ya. Dan kemudian buatlah mezbah bagi Allah. Nah, kelihatannya hal yang dikerjakan itu nggak mungkin secara otak manusia. Apa hubungannya? Bagaimana caranya Tuhan bisa menyelamatkan seseorang, ya, cuma dengan pergi ke sebuah tempat. Di akal manusia, ketika saya pelajari ini, saya cuma berpikir, ini sebenarnya sesuatu yang nggak mungkin bisa dikerjakan. Itu nggak mungkin. Ya. Tapi teman-teman harus tahu satu hal. Sebenarnya, yang menarik di sini, saya temukan adalah Tuhan, ya, sebenarnya punya sebuah rencana yang lebih besar buat Yakub. Ya. Dan apa kita perhatikan respons dari Yakub, ya, ketika Tuhan minta dia pergi ke Betel, dan segera di ayat yang kedua dia bilang begini, Kejadian 35 ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya. Karena tampaknya Yakub tahu ada masalah sama rumahnya, ada masalah sama penghuni rumahnya, dan Yakub tahu. Ketika itu dia berkata pada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dia bilang apa? Jauhkan dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkan dirimu, kuduskan dirimu, dan tukar pakaianmu. Ya. Well, ketika saya pelajari ayat ini pun, ini punya makna yang sangat luar biasa. Ya. Karena ada 3 poin yang Yakub ajarkan ketika saya pelajari hal ini. Yang pertama, jauhkan dewa-dewa asing. Artinya, kalau engkau punya berhala, apapun itu yang ada di prioritas nomor 1 yang menggantikan Tuhan, buang. Ya. Yang kedua, apa? Kuduskan dirimu. Dan yang ketiga adalah tukar pakaianmu. Pakaian bicara banyak hal. Pakaian bicara soal apa yang kita miliki saat ini. Bukan secara fisik, tapi pakaian bicara soal atribut yang kita punya. Ya. Jadi kalau saya bisa bilang, sekarang kalau teman-teman lihat, saya pakai baju warna hitam gitu ya, warnanya hitam. Gitu. Artinya apa? Ini bisa kelihatan. Well, dalam hidup kita, sesuatu yang bisa kelihatan itu bentuknya seperti apa? Perbuatan kita, apa yang kita lakukan, tingkah laku kita, itu yang dilihat sama orang. Itu sebabnya Alkitab katakan kita adalah kitab yang terbuka. Karena apa? Karena setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, bisa dilihat oleh banyak orang. Itu menjadi sebuah atribut yang melekat dalam hidup kita. Jadi, 3 poin yang Yakub ajarkan saat itu, jauhkan dewa-dewa asing, kemudian lahirkan dirimu, kuduskan dirimu, dan yang ketiga, ganti hidupmu yang menjadi hidup yang baru, ya. Dan kemudian Yakub juga bilang di sana, kemudian teman-teman kalau perhatikan di ayat yang keempat, maksud saya, mereka, ini responsnya orang-orang di rumah Yakub, karena mungkin juga mereka takut waktu itu, mereka akhirnya menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Well, di sini ada satu hal yang menarik, teman-teman. Di sana kalau yang diminta oleh Yakub adalah serahkan dewa-dewa asing, gitu ya, jauhkan dewa-dewa asing. Tapi yang diserahkan adalah dewa asing dan anting. Ya. Jadi anting adanya di mana? Telinga. Artinya apa? Berikan telingamu. Ya, berikan telingamu untuk dikuduskan, untuk Tuhan. Artinya apa? Dengarkan firman. Ya. Jadi orang yang dengaran. Ya. Dan Yakub akhirnya menanam semuanya, ya, di sebuah pohon besar yang ada di dekat Sikem. Nah, artinya apa? Yakub mau melepaskan semua masa lalunya dia. Well, sebenarnya dari sebuah kisah ini, kalau teman-teman pelajarin, ya, di ayat yang kelima, setelah mereka lakukan, maka di ayat 5 berkata begini, sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Perhatikan teman-teman, ya, Allah
kali ini menolong Yakub bukan dengan bala tentara yang besar. Bukan seperti Elia. Bukan seperti Elia yang berdoa kemudian ada api turun dari langit membakar semua kota-kota yang ada. No. Buat Allah apakah dia yang mampu kerjakan itu? Cuma turunin api dari langit, itu gampang. Tapi ternyata caranya Tuhan bukan turunin api dari langit. Caranya Tuhan adalah justru buat Yakub dan seisi keluarganya mendekat pada dia. Saya dapatkan sebuah hikmat yang luar biasa ketika saya pelajari ayat ini. Teman-teman, kita selalu bernyanyi, lebih dari pemenang. Benar ya? Ada pujian yang berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Teman-teman, kalian harus tahu, kita bukan berperang untuk menang. That's the key. Kenapa? Karena kita sudah menang. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan mati di atas kayu salib buat kita semua. Dan Tuhan bilang, it's finished, sudah selesai. Ketika Tuhan sebutkan itu, ketika Tuhan katakan itu, kemenangan sudah jadi bagian kita. Jadi kita tidak perlu berperang untuk menang. Sebaliknya justru kita sudah menang. Cuma masalahnya, apa yang harus dilakukan? Kisah ini mengajarkan kepada kita, yang perlu kita lakukan hanya datang padanya. Dan ketika itu terjadi, ketika itu dilakukan, maka kedahsyatan Allah itu ada di sekelilingmu. Ya. Kedahsyatan Allah. Kalau dalam versi bahasa Inggris, King James disebut terror from God. Bayangkan, terror from God. Jadi Tuhan meneror kota-kota di sekeliling Yakub ketika itu. Nah, apapun masalahmu saat ini, teman-teman pemuda, teman-teman remaja saat ini, dengarkan ini. Ya. Apapun masalahmu. Apapun masalah yang kau hadapi saat ini, ketika engkau datang padanya, kau membawa kekudusan, datang kepada dia. Ya. Maka, Tuhan yang akan bekerja, dan dia yang akan membuat semua masalah hidupmu itu lari dari hadapan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang membuat kita takut, membuat kita selalu khawatir, membuat kita selalu berpikir hal negatif, hal yang tidak baik gitu ya. Well, kenapa? Karena saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya. Damai yang melebihi akal. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, bukan sesuatu yang mengganggu kita setiap hari, sehingga kita terus memikirkan hal itu. Ya. Cuma masalahnya adalah manusia kadang-kadang terus memikirkan hal itu terus-menerus. Ya. Terus-menerus, sehingga akhirnya itu tertanam dan menjadi seolah-olah berat sekali dalam hidup kita. Nah, apapun masalahmu saat ini, teman-teman, ya, ada solusi untuk hal itu, yaitu dengan pertama, nyingkirkan semua dewa-dewa asing, berhala dalam hidupmu. Apa artinya? Artinya hidupku kudus. Ya, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca gitu ya, dan saya jelaskan di awal, kita tentu tahu, kita balik ke Imamat 19, ya. Di Imamat 19 ini perikopnya adalah kudusnya hidup. Dan jauhi berhala itu jadi sebuah bagian dari memperoleh kekudusan. Dan kalau kita kudus, kita udah pelajari saat malam hari ini, bahwa ketika kita sudah kudus, maka Tuhan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah kita. Ya. Nah, kita bisa balik ke Imamat 19, ayat yang pertama sampai kedua, berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara pada segenap jemaat Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu, kudus. Ya. Jadi ketika Tuhan menjalin hubungan dengan bangsa Israel, dia mengatakan pada Musa untuk memberikan instruksi. Ya. Perhatikan, Tuhan berfirman pada Musa ya di ayat yang pertama.
Nah, jadi ada instruksi yang Tuhan berikan kepada Musa saat itu, kepada bangsa Israel maksud saya, lewat Musa, bahwa mereka harus kudus. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Dan pada saat Tuhan memanggil, gitu ya, untuk memanggil kita, Tuhan punya keinginan untuk membangun sebuah hubungan dengan kita. Dan Dia tidak ingin manusia cuma bertahan untuk bersekutu dengan Dia. Jadi, Dia tidak ingin kita cuma berusaha untuk terus-menerus, ya, dan Dia tidak ingin kita cuma dalam posisi bertahan, mau maju menghadap Tuhan nggak bisa, gitu ya, mau mundur ke dalam dosa juga nggak mau, gitu ya, akhirnya bertahan di tengah-tengah, gitu ya. Well, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kesulitan dalam hidup manusia untuk bertemu dengan Dia, untuk bersekutu dengan Dia, ya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang kudus. Nah, masalahnya memang kita senantiasa selalu bergumul dengan yang namanya dosa. Dan di Perjanjian Lama kita sering temukan bahwa bangsa Israel, ya, bagaimana cara mengatasi hal itu? Maka Tuhan memberikan solusi temporary solution, ya, solusi sementara. Caranya gimana? Caranya di dalam Perjanjian Lama, ya, Tuhan membuat sebuah bait suci, ya. Nah, di bait suci itulah bangsa Israel bisa menghampiri tahta sucinya Tuhan. Ya. Tapi walaupun mereka menghampiri tahta suci Tuhan, ya, mulai dari pelataran, mulai dari ruangan tengah sampai ruang yang dalam, ruang maha suci, gitu ya, ruang suci, ruang maha suci, mereka pun menghampiri itu dengan penuh ketakutan. Kenapa? Karena kalau imam besar tidak suci, akibatnya apa? Mereka mati. Saat itu juga, detik itu juga, di tempat itu juga mati. Ya. Nah, bersyukurnya adalah anugerah Kristus dalam hidup kita itu membawa membawa perubahan, ya, di dalam pola yang sudah ada. Gitu ya. Jadi kalau kita punya gambaran sementara bait suci, maka saat ini ketika lewat kematian Tuhan, ya, kita tidak perlu membawa sebuah korban, gitu ya, buat ke bait suci, ke gereja saat ini berupa domba atau kambing seperti yang teman-teman seberang kita lakukan, gitu ya, kemarin. Mereka membawa sembelihan korban mereka, berharap bahwa Tuhan akan mengampuni mereka, gitu ya. Nah, kita tidak perlu membawa itu, dan semua orang saat ini dengan darahnya Tuhan diizinkan untuk memasuki hadiratnya tanpa rasa takut. Ya. Kadang-kadang teman-teman perhatikan ini ya. Jadi kadang-kadang ya, meski kita bisa menghampiri Tuhan tanpa rasa takut, masalahnya adalah banyak di antara kita masih merasa kesulitan bahkan untuk menghampiri Dia. Kenapa? Karena masih ada rasa takut dalam hidup kita. Nah, jadi jangankan berpikir untuk menang, ya. Jangankan berpikir untuk menang, jangankan berpikir bahwa ketakutan dari Tuhan akan menghantui seluruh masalah kita dan membuat masalahnya lari dan kita menang, gitu ya. Jangankan untuk menang, untuk memperoleh kekuatan dan sumber kekuatan itu pun sulit karena kita kadang-kadang tidak berani menghampirinya. Ya. Nah, bicara kekudusan itu bicara sesuatu yang kadang-kadang banyak orang menganggap itu sesuatu yang besar, sesuatu yang kamu harus ada di kamu harus jadi pengerja, gitu ya, dan tiap hari harus di bait Allah, harus di gereja melayani Tuhan. Apa sebenarnya definisi kudus? Nah, sebenarnya definisi kudus, ya, dalam bahasa Ibrani disebut kades, yang berarti kudus dan berbeda dengan segala sesuatu yang umum dan kotor. Itu bahasa Ibraninya. Dan ada kata sifat turunan dari kades, yaitu kados. Artinya
something that is set apart, sesuatu yang dipisahkan. Ya. Kados itu ada sesuatu yang dipisahkan. Jadi kekudusan juga berbicara tentang dipisahkan dari sesuatu yang biasa. Nah, dosa dan kekudusan terpisahkan seperti jurang. Jadi kalau teman-teman bayangkan ini dosa, ini kudus, itu sesuatu yang tidak bisa disambung sebenarnya dengan kekuatan manusia. Ya. Tidak bisa disambung kecuali oleh salib, oleh anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, kalau suci, kudus, begitu mulia, murni, maka pertanyaannya, siapa yang bisa hidup suci? Apalagi ketika kalau teman-teman bayangkan teman-teman hidup di perjanjian lama gitu ya. Ada banyak banget peraturan yang perlu ditaati. Bahkan cuma untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita baca ayat kita berikutnya. Di Ibrani 10 ada sebuah rahasia yang saya temukan, yang saya ingin bagikan pada teman-teman ya. Di Ibrani 10 ayat yang pertama. Ya, ini cukup banyak ya. Tapi saya rasa ini penting. Jadi kita akan bacakan sama-sama. Sudah? Saya akan bacakan, teman-teman bisa ikuti di dalam Alkitab teman-teman ya. Bunyinya demikian. Ibrani 10 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul persembahan yang sempurna. Ayat yang pertama berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab, jika hal itu mungkin, pastilah orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi di sini katakan bahwa hukum Taurat ketika dia perjanjian lama, ya di kitab ini berani bilang, setiap tahun persembahan yang mereka lakukan, itu sebenarnya tidak bisa meluputkan mereka dari yang namanya dosa. Nah, justru ketika Yesus datang ke dunia, mati untuk kita, itu adalah korban yang sesungguhnya. Dan korban itu memberikan kita pembenaran atau justifikasi bahwa dia membenarkan kita karena kita nggak bisa berubah dari orang berdosa ke kudus. Ya. Tapi Tuhan membuat kita jadi benar. Salib itu pembenaran kita. Ya. Dan itu cuma terjadi satu kali untuk selamanya. Ya. Satu kali untuk selamanya. Saya beberapa minggu ini bersyukur Tuhan mengajarkan saya tentang sebuah konsep yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Ada sebuah hikmat yang Tuhan bukakan dalam hidup saya tentang kekudusan ini, gitu ya. Kita tahu sama-sama bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita, ya, satu kali. Dan ia mengubah semua orang yang berdosa saat itu, ya, dan orang-orang lain yang percaya padanya, gitu ya, yang hidup setelah masanya Yesus. Dia mati satu kali, tapi dia menguduskan
semua orang oleh kematiannya. Kemudian saya mulai bertanya, Tuhan, kalau begitu, kalau Engkau mati buat saya satu kali, ya, Engkau mati buat saya satu kali. Dan kalau saya jatuh dalam dosa, apakah saya akan diampuni lagi? Jawabannya, iya. Kenapa? Karena Tuhan mati untuk kita satu kali dan untuk selamanya. Ya. Kita coba baca di Ibrani, masih di Ibrani 10, ya. Ayat yang ke-9 sampai ke-10 berbunyi demikian. Dan kemudian katanya, sungguh aku, Yesus, datang untuk melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapa. Yang pertama, Ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan perhatikan ayat yang 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, kemudian saya mulai berpikir, Tuhan, kalau begitu, kalau Engkau sudah datang satu kali, dan kemudian Engkau mati buat saya satu kali, dan saya dikuduskan untuk selama-lamanya, kalau saya jatuh dalam dosa, apakah Tuhan akan menguduskan saya kembali? Well, jawabannya ya. Kenapa? Karena Tuhan. Karena ayat ini berbicara satu kali, dan Ia menguduskan untuk selama-lamanya. Artinya bukan cuma ketika hidup kita dibaptis, gitu ya. Kemudian setelah selesai dibaptis, maka teman-teman, kalau kita selesai dibaptis, kemudian kita jatuh dalam dosa, bukan berarti Tuhan tidak mengampuni kita. Dia tetap akan mengampuni kita. Ya. Nah, tapi bukan berarti, itu artinya kita bisa menjustifikasi, kita bisa membenarkan diri kita, oke, kalau gitu saya berarti boleh berbuat dosa lagi. No. Why? Kenapa? Karena justru sebaliknya, posisinya kita adalah kita belajar untuk menjadi seorang muridnya Tuhan, yang dengar firman Tuhan. Ingat dalam kisah Kejadian tadi, kisah Yakub, yang diserahkan adalah dewa-dewa asing dan anting. Telinga diberikan untuk Tuhan. Itu bagiannya kita, itu partnya kita. Ya. Kalau kita jatuh, gimana? Kita datang pada Tuhan, Dia mengampuni. Alkitab katakan, Dia setia, ya, Dia akan ampuni. Ya. Dia pasti mengampuni kita. Dan Dia menguduskan kita kembali untuk kita bertemu tatap muka dengan Dia. Untuk masuk dalam hadirat-Nya lagi. Ya. Namun, bukan berarti saya bilang tadi, bukan justifikasinya artinya kita boleh berbuat dosa. Artinya tidak. Justru sebaliknya kita belajar setiap hari untuk menjadi kudus. Ya. Nah, pembenaran dari Tuhan ya, memberikan kita justru sebuah identitas yang baru. Murid, menjadi muridnya Tuhan. Ya, identitasnya. Menjadi orang percaya sehingga kita menjadi orang percaya yang suci dan benar. Ya. Teman-teman bayangkan begini ya. Di Perjanjian Lama, ini sesuatu yang saya temukan menarik dan saya mau bagikan teman-teman malam hari ini. Di Perjanjian Lama, ya, ketika tiap-tiap tahun orang-orang Israel datang ke Bait Suci gitu ya, dia memberikan korban dan imam menyembelih korban itu dan membawa darah itu ke ruang maha sucinya tuh, ya benar. Nah, ketika di ruang maha suci itu dia menuangkan darah itu, memercikkan darahnya tabut perjanjian, dan Tuhan melihat imamnya. Dia tidak melihat semua orang-orang berdosa. Orang-orang Israel ini berdosa, ini berdosa, ini berdosa, ini. No. Kenapa? Karena yang Tuhan lihat adalah imam dengan darah. Sehingga semua orang Israel yang memang mereka melakukan banyak sekali dosa, mereka punya berhala, gitu ya. Tapi Tuhan melihat itu menjadi putih seperti permisi. Ya. Menjadi bersih. Ya. Sama seperti sekarang, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat wajah saya sekarang gitu ya. Tapi kalau saya tutupi, gitu ya, dengan Alkitab ini misalkan, ya, saya tutupi. Yang teman-teman bisa lihat apa? Alkitab saya. Bukan wajah saya lagi.
Sama halnya dengan darah ketika di Perjanjian Lama, Tuhan ya melihat korban dari imam besar. Sehingga seluruh bangsa Israel menjadi kudus, suci. Demikian halnya di Perjanjian Baru. Ingat, Yesus itu imam besar kita. Dia datang ke hadapan Bapa di sorga, membawa darahnya sendiri satu kali. Sehingga apa yang terlihat itu adalah sesuatu yang kudus. Sehingga kita diizinkan Tuhan untuk bisa masuk ke hadiratnya Dia. Nah, pembenaran ini, identitas yang baru ini, yang melekat dalam hidup kita. Sehingga ketika Tuhan melihat Yudi, ketika Tuhan melihat Selfie, ketika Tuhan melihat Kesia, Anggi, dan semua orang di sini, pemuda-pemuda remaja di sini, yang dilihat adalah seseorang yang kudus. Benar. Karena darah Tuhan. Itu jadi identitas kita yang baru. Selama kita percaya, tetap percaya pada Tuhan, itu identitas yang melekat dalam hidup kita, dan itu nggak bisa hilang cuma karena dosa yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, ia terus menerus memberikan darah yang ia beri, yang Yesus secara spesifik terus menerus memberikan cara yang ia miliki saat ini buat kita untuk menguduskan seterusnya hidup kita. Tapi kita harus hidup sesuai dengan identitas kita sebagai murid. Ya. Nah, kalau teman-teman baca di Ibrani 10, ya, kalau kita lihat lagi Ibrani 10 ayat yang ke-14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Jadi, untuk satu korban saja, Tuhan menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, dan juga mereka yang dikuduskan. Nah, menariknya adalah ayat ini, saya coba pelajari dalam versi Message Bible, gitu ya. Bunyinya seperti ini. It was perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Yeah. By that single offering, he did everything that needed to be done for everyone who takes part in the purifying process. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya dikatakan di sini mereka yang ia kuduskan, ya. Tapi dalam terjemahan Message Bible dikatakan purifying process. Jadi proses pemurnian, proses pengkudusan, ya. Salib membenarkan kita, membawa kita sebenarnya ke dalam sebuah proses yang bernama sanctification atau purifying journey, atau sebuah proses di mana kita terus dimurnikan. Perhatikan. Jadi, ya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, kita dibersihkan dari semua dosa, iya. Ya. Apakah kita bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya iya. Berapa banyak kita berbohong setelah kita dibaptis? Berapa banyak kita melakukan dosa setelah kita dibaptis? Banyak, betul. Tapi sebenarnya ketika Yesus kita dapatkan sebuah identitas baru sebagai murid, seperti yang saya katakan tadi, maka dengan darah yang sama, sebenarnya Tuhan membawa kita juga ke sebuah proses pemurnian. Ya. Di sanalah, kalau saya bisa bilang, ibarat saya punya baju, gitu ya. Ini hidup saya, gitu ya. Udah kotor, rusak pada awalnya, udah benar-benar jelek, gitu. Udah kotor banget, kena lumpur, gitu ya. Suatu hari Tuhan mengambil baju saya, memisahkan saya dari semua masa lalu saya, semua kotoran-kotoran itu dibuang, saya dibaptis, saya menjadi orang benar, dan Dia mengasihi saya, dan Dia mulai membersihkan baju saya ini sejak hari pertama, ketika saya jadi milik. Jadi ketika kita ada noda, gitu ya, kena di lengan saya, yang hitam jadi putih, baju saya yang hitam ini seolah-olah misalkan jadi merah, gitu ya, kena noda, Tuhan bersihkan lagi. Kena noda lagi, Tuhan bersihkan lagi. Dan itu terus-menerus dilakukan. Nah,
poinnya adalah iblis berusaha menggagalkan hal ini. Iblis tahu bahwa cara Tuhan membawa kita masuk dalam proses. Ya. Dan dia coba berusaha untuk mencuri proses ini dengan berkata pada kepala kita, dosamu sudah tidak diampuni, lupakan aja. Jangan berpikir kamu bisa kudus. Nggak mungkin. Ya. Well, kalau engkau izinkan hal itu terjadi, maka kemenangan akan jadi milik iblis. Ya. Tapi pesan saya malam hari ini adalah jangan izinkan iblis mencuri proses itu. Kenapa? Karena kita semua adalah work in progress. Jadi kita semua saat ini masih dalam proses untuk terus dimurnikan. Ya. Sama seperti hal kalau kita punya baju yang begitu kotor, tentu pasti kita akan cuci berkali-kali ya. Nggak ada yang teman-teman di sini pakai baju, udah teman-teman pakai hari ini, terus nggak pernah dicuci-cuci lagi. Terus dipakai lagi, besokan hari cuci, nggak dipakai lagi, besokan hari pakai lagi. No. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan, ya, ketika baju kita kotor, ketika kita selesai, satu hari ini selesai, maka yang kita lakukan, kita taruh baju kita di mesin cuci untuk dicuci lagi. Sampai bersih, kita pakai lagi. Ya. Dicuci lagi, dipakai lagi. That's a process. Itu proses bagaimana juga sama halnya dengan hidup kita. Terus dibersihkan, dicuci lagi. Ya. Nah, kadang-kadang kita merasa takut dengan hal itu. Ya. Nah, apa yang perlu dimurnikan? Itu adalah sebuah perjalanan. Ya. Nah, mari kita buka, kita sama-sama buka ayat kita berikutnya. 2 Korintus 6, ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan. Atau teman-teman boleh salah seorang bacakan, supaya saya tahu teman-teman masih mengikuti. 2 Korintus 6, ayat 16 sampai 18. Salah seorang muda remaja, ya, bisa boleh tolong bacakan. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, ayat ini menjelaskan apa sih hubungannya bait Allah sama berhala dikatakan. Kenapa? Karena fokus kita bukanlah di berhala. Harusnya kita fokus kepada bagaimana kita memurnikan hidup kita. Bukan berhala jadi fokusnya, tapi bagaimana kita bisa memurnikan hidup kita sebagai bait Allah. Kenapa? Karena kita ini bait Allah. Dan kalau kita hidup bait Allah, gitu, dikatakan dalam ayat ini, kita akan hidup menurut firman Tuhan. Firmannya apa? Berbunyi demikian. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Hidup, bukan cuma diam, teman-teman. Tuhan kita bukan cuma Tuhan yang mati, yang nggak bisa bergerak, tapi dia hidup di tengah-tengah mereka, kita gitu ya. Dan dikatakan, aku akan menjadi Allah mereka. Posisi nomor satunya. Dan mereka akan jadi umatku. Dan kemudian ada langkahnya, dikatakan, keluarlah. Dan sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, atau orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pisahkan dirimu dari mereka. Jangan menyamah apa yang najis atau tidak kudus. Maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapakmu. Dan bukan cuma menjadi bapak, tapi kita akan jadi anak-anak Tuhan. Anak-anakku laki-laki dikatakan dalam firman Tuhan. Anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan ini, perhatikan, ada kata keluarlah. Kemudian ada kata pisahkanlah. Artinya apa? Kuduskanlah. Ya. Dan ketika Tuhan katakan untuk keluar pisahkan diri kita, itu bukan berarti
dia menganjurkan kita untuk pindah ke planet lain, ya. Bukan berarti kita harus isolasi diri, gitu ya. Bukan berarti kita harus tinggal di gunung, kemudian bertapa dan segala macam, gitu ya. No. Yang dikatakan adalah bukan isolasi, but separate, memisahkan diri, ya. Nah, jadi keluar di sini bicara tentang karakter dan perilaku kita. Yang tidak boleh sama dengan orang-orang sekitar kita. Selain itu, kita juga harus menyerahkan setiap dewa-dewa asing yang coba merebut posisi Tuhan dalam hidup kita. Seperti baju yang sudah dibersihkan, setiap hari pasti ada pencemaran tadi, saya ilustrasikan ya, pasti kotor, pasti debu, pasti bau, mungkin kena keringat gitu ya. Nah, dan itu harus terus dicuci. Jadi setiap hari pencemaran itu pun harus terus ditinggalkan. Dan tinggal tunggu waktu. Kita terus dimurnikan. Terus dibawa semakin jelas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Dan kalau hidup kita bersih, kalau kita terus-menerus membersihkan diri kita, sama seperti kalau teman-teman terus mandi gitu ya, terus mencuci baju kita, maka hal yang sama pun bisa terlihat oleh orang-orang sekeliling kita. Tentunya kalau kita ada yang pakai baju kotor, semua orang sekitar kita bisa lihat, bisa cium, bisa tahu ini belum dicuci bajunya, bisa dilihat. Tapi kalau kita terus membersihkan diri, hal itu akan terus terlihat, bisa terlihat juga maksud saya oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi motivasi kita untuk kudus bukan berarti untuk lari dari dosa. Berapa banyak dari kita berusaha untuk mengalahkan dosa? Agak aneh mengalahkan dosa. Kenapa? Karena teman-teman, seperti tadi di awal saya katakan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sudah menang, buat apa kita mengalahkan sesuatu yang sudah kalah pada awalnya? Doesn't make sense. Ya. Sebaliknya, justru bukan mengalahkan dosa motivasinya. Justru kita mau kudus untuk terus, ya, untuk supaya kita bisa mendekat ke Tuhan. Ya, terus kudus ya, untuk terima Yesus dan terima keselamatan terus. Dan ketika kita menerima Yesus, dia membawa kita ke kudus, membawa kita pada kekudusan dan membawa kita pada keselamatan. Nah, motivasi kita harusnya menjadi lebih berbeda lagi, ya. Bukan berarti lari dari dosa, tapi justru kita harus fokus pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, daripada kita terus berpikir gimana caranya kita bisa mengalahkan, atau gimana caranya saya bisa berhenti berbohong, gimana caranya saya bisa berhenti untuk melakukan kesalahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Daripada kita terus berpikir hal itu, maka apa yang dilakukan? Sama seperti Yakub tadi. Kalau engkau punya sebuah dewa asing, jauhkan itu, buang itu, ya. Tanam itu, lupakan itu semuanya, ya. Kemudian apa? Datang pada Tuhan, minta ampun. That's our part, itu bagian kita, minta ampun sama Tuhan. Dia akan menguduskan kita, ya. Dan dia akan mengalihkan fokus kita untuk terus mengikuti dia dengan berusaha terus untuk menjadi kudus. Ya, jadi bukan untuk mengalahkan dosa, tapi justru arahkan fokus pada Yesus itu sendiri. Nah, sama seperti seorang atlet gitu ya. Kalau kita tahu yang namanya atlet, dia tahu batasan dalam hidupnya dia. Sama seperti seorang petani. Kalau teman-teman tahu petani, dia menabur benih, gitu ya. Tapi dia nggak langsung tuai, tapi dia nunggu dengan sabar dan disiplin, disiram sampai dia dapat hasil tuaiannya. Jadi
Sama seperti halnya kekudusan, kan kita pelajari bahwa kekudusan itu proses, sebuah perjalanan. Tentunya yang namanya perjalanan itu perlu ketekunan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa tidak layak. Jangan pernah merasa malu, bersalah di hadapan Allah. Kenapa? Karena rasa malu bersalah itu ditanamkan iblis supaya kita terus jauh dari hadapan Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik ya, teman-teman. Saya mau bagikan juga ini. Saya kemarin nonton Disney Channel ya. Jadi kalau teman-teman tahu, kebetulan saya punya anak, jadi nontonannya sekarang Disney Channel gitu ya. Nah, Disney Channel itu kalau teman-teman tahu cerita Lion King, tahu ya cerita Lion King, Simba gitu ya. Nah, Simba di sana dikisahkan udah punya anak namanya Kain. Namanya Kain. Kain ini ternyata Kain ini suka bicara dengan kakeknya. Nah, suatu kali Simba mengalami sebuah masalah. Kenapa? Karena musuhnya yang jahat ya, ternyata cakar dia punya muka sehingga dia selalu merasa dia akan jadi sama kayak musuhnya. Scar namanya. Dia akan sama kayak Scar. Dia akan menjadi Scar. Sehingga akibatnya apa? Dia sama sekali tidak pernah bicara lagi dengan kakeknya sejak saat itu. Padahal, sebelum peristiwa itu terjadi, dia selalu bicara dengan kakeknya untuk minta nasihat. Untuk minta input dari kakeknya, apa yang harus aku lakukan, untuk berdiskusi, untuk sharing apa yang dia alami. Ya. Tapi sejak peristiwa itu, dia tidak pernah menemui kakeknya lagi. Well, bisa dilihat, dia mulai berubah emosinya, jadi marah, jadi cepat lakukan sesuatu yang buruk gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak layak, dia akan jadi Scar, dia akan jadi musuh para singa saat itu. Ketika saya melihat hal itu, saya cuma bilang, well, ini sebenarnya mirip dengan hidup kita. Kadang-kadang kita setiap hari ya, bicara dengan Tuhan, kita lewat firman Tuhan yang kita baca, kita tahu, kita diajar dengan Tuhan. Ya. Cuma masalahnya ketika kita lakukan sebuah dosa dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak mau ketemu dengan Tuhan karena kita merasa malu, karena kita merasa tidak layak. Sama seperti Simba sama seperti Kain maksud saya, yang tidak berani bertemu kakeknya lagi. Padahal itu cuma ada dalam pikirannya dia. Padahal guratan yang dia terima di wajahnya Kain saat itu tidak berarti apa-apa, tidak berarti dia akan berubah jadi jahat. No. Itu memang akan terus ada. Ya. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kakeknya senantiasa menerima dia. Sama seperti Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita jadi layak, teman-teman. Ya, kita jadi layak bukan karena apa yang kita lakukan. Kita nggak bisa sogok Tuhan. Nggak bisa. Oke Tuhan, saya udah berbuat baik, jadi Engkau bahayakan aku ya. No, nggak bisa. Kita bukan layak atas apa yang kita kerjakan. Bukan karena siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan berarti karena kita setiap gereja, tiap minggu, maka kita jadi layak. No. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi justru selama kita jujur dalam hubungan kita kepada Tuhan, ya, dan kita jujur atas apa yang kita lakukan, Tuhan saya berdosa, saya minta ampun, pulihkan saya lagi, maka di sanalah darah Tuhan tercurah dalam hidup kita, dan kita dilayakkan kembali di hadapan Tuhan. Masalahnya banyak orang yang merasa tidak layak dan gak mau coba lagi. Padahal sebenarnya, kalau dia menghadap Tuhan, ya, dia akan terima keselamatan itu kembali. Nah, sebuah ayat terakhir yang saya mau bagikan buat kita semua deh malam hari ini. 2 Timotius 2. Ayat yang ke-20 sampai 21. Saya akan bacakan. Teman-teman udah dapat? Ya. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 berbunyi demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah.
Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, ada hal yang menarik di sini. Saya nggak akan bahas tentang apa maksudnya emas, perak, karena kayu, tanah itu ya. Karena saya percaya teman-teman banyak belajar, saya juga banyak belajar dari Oma, dari Om Yahya, apa definisinya. Tapi yang saya mau teman-teman perhatikan adalah di kalimat yang kedua, berbunyi demikian. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ya, perhatikan. Jika menyucikan diri, maka jadi perabot rumah untuk maksud mulia. Well, saya berpikir begini, maksudnya apa? Teman-teman tahu, yang namanya emas, ya, sekalipun engkau emas, sekalipun engkau perak, saya kasih tahu, engkau mungkin emas, ya, melakukan banyak hal yang luar biasa buat Tuhan. Engkau mungkin perak, sangat luar biasa. Tapi ketika engkau punya dosa, dan itu dibiarkan terus melekat, apakah emas itu terlihat? Well, no. Sama sepertinya, contoh, saya punya handphone ya di sini. Ini handphone saya. Ya, ini handphone saya. Tapi kalau ini terus nggak pernah saya bersihkan, dan jatuh ke lumpur, ya, bayangin teman-teman, jatuh ke lumpur, kemudian kena bulu-bulu burung segala macam, kena diinjek-injek si orang-orang. Maka pertanyaan saya, apakah ini tampak seperti handphone ketika dia sudah jatuh di tanah, kena lumpur? No. Tidak. Seperti handphone. Sama seperti perabot di rumah. Sekalipun kau emas, sekalipun kau perak. Tapi kalau engkau nggak pernah menyucikan diri, terus-menerus, dikuduskan diri, maka kau nggak akan pernah jadi perabot emas dan peraknya Tuhan. Jadi untuk bisa menjadi dipakai untuk maksud yang mulia, kita harus terus-menerus menyucikan diri. Dan dikatakan di sana, kalau teman-teman perhatikan, dilanjutkan dalam firman Tuhan dikatakan, ia dikuduskan, ya, bukan cuma dibersihkan, tapi dikuduskan, mulai dipisahkan, mulai dijauhkan dari yang jahat. Mungkin ada kotoran lagi nempel. Oke, nempel lagi debu, mungkin nempel. Tapi dibersihkan lagi pakai kemoceng. Indah lagi. Dan dipandang layak. Ketika engkau dikuduskan, dibersihkan, baru dipandang layak. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak teman-teman mau minum di gelas yang kotor? Yang mungkin berdebu. Kalau engkau berdebu, apa yang dilakukan? Bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, baru layak dipakai untuk minum. Well, jadi kalau engkau mau dipandang layak, bersihkan terus-menerus, ya. Dan disediakan Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ketika kita sudah bersih, ketika kita sudah layak, maka pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita baru bisa dilakukan. Ya. Jadi, saya percaya setiap dari kita dirancang dan direncanakan oleh Tuhan untuk pekerjaan dan perbuatan yang mulia dimanapun kita berada. Jadi apapun kita. Ya. Masalahnya adalah apakah kita mengizinkan firman untuk terus mengubah karakter kita. Apakah kita mau terus menemukan Allah, mencari Tuhan. Tidak pernah takut masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir engkau nggak layak, engkau nggak bisa masuk hadirat Tuhan. No. Kenapa? Karena ketika Tuhan melihat kita, yang dilihat pertama kali adalah darah Tuhan. Dan itu membuat kita layak. Tapi kita harus datang mengakui, confessing apapun yang kita lakukan. Tuhan, saya salah. Dan kita bersedia untuk diubahkan terus-menerus. Lewat firman Tuhan. Perilaku kita, cara hidup kita. Dan fokus dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan ingin lakukan dalam hidup kita. Dan selain itu, kita lakukan bukan cuma satu kali. Seperti yang tadi dikatakan, disiplin. Ya,
perlu ketekunan, terus-menerus dicuci, terus-menerus dibersihkan dalam perilaku pola pikir kita. Ya, dan bertekun senantiasa, terus-menerus. Saya percaya ketika kita belajar untuk melakukan hal ini, maka ada sesuatu yang besar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan seperti tadi yang kita baca dan kitab Kejadian, kisah Yakub, ketika engkau melakukan hal ini, terus-menerus dilakukan. Mungkin kau belum melihat jawabannya. Ketika itu saya percaya, ya, ketika Yakub tanam itu, timbun itu, mungkin dia masih merasa takut. Dia belum melihat pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Dan ternyata Tuhan bekerja. Ya, tanpa mungkin diperintah oleh Yakub, dia membuat semua masalah yang dialami Yakub lari. Pergi meninggalkan dia. Ya, semua kota-kota yang berusaha tadinya mau menyerang Yakub, jadi takut, gemetar di hadapan dia. Jadi, mari kita kembali pada jalur yang seharusnya kita punya. Ya. Jalur kita adalah jalur kemenangan. Victory. Seperti tema kita. Kita akan sepanjang bulan ini kita akan terus belajar apa yang Tuhan inginkan, bagaimana cara kita mencapai kemenangan setiap bagian dalam hidup kita. Jauhkan semua berhala-berhala, ya, jauhkan bukan cuma berhala, bukan cuma soal patung, bukan cuma soal hal yang bukan sebuah hal yang di sebuah benda atau apapun benda yang kita punya, no, tapi apapun yang menjadi prioritas pertama dalam hidup kita, jauh yang mencoba untuk gantikan posisi Tuhan. Jauhkan itu, tempatkan Tuhan pada posisi pertama, terus diubahkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mengubah pada waktunya setiap masalahmu. Ya. Jadi, sehingga engkau merasakan kemenangan yang diterima dari Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Semoga kiranya jadi berkat buat teman-teman, muda, remaja yang ada. Saya kembalikan waktu berikutnya pada pengurus. Oh iya, Oma Ya, mau minta tolong Oma untuk berdoa. Terima kasih ya Yudi buat firman Tuhannya. Nanti Oma yang akan tutup kita dalam doa. Silakan Oma. Kami naik syukur dan terima kasih banyak kehadirat-Mu Tuhan. Kalau Engkau telah pimpin ibadah pemuda ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir. Kami sudah mendengar Tuhan firman-Mu. Kami juga sudah menaikkan pujian hadirat supaya kerjakan boleh mendatangkan manfaat bagi kami semua yang ada. Meskipun kami beribadah tidak bersama-sama, yaitu di rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kami tahu Engkau sudah memberkati kami, memberkati dalam firman-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu, yang Tuhan, yaitu tidak menyembah kepada berhala-berhala. Kami akan tinggalkan semua berhala yang ada di dalam dunia ini, yang mau mengikat kami, yang mau menjerat kami. Tetapi kamu mau terlepas dari segala ikatan, yaitu supaya kami boleh menjadi umat-Mu, anak-anak-Mu, yang terlepas, yang menang, yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah rumah tangga, kami berdoa untuk Budi Tuhan. Engkau pakai ia menjadi alat-Mu, berkat-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk anaknya Kaila Tuhan. Engkau Tuhan berikan kesehatan selalu. Engkau sudah menjamah ia, sudah menyembuhkan ia. Kami yakin dan kami percaya Engkau sudah sembuhkan dengan sempurna. Kami bawa juga untuk Tuhan istri dan suami, satu rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan, berkat iman, berkat pekerjaan, Engkau limpahkan di tengah-tengah keluarga. Supaya nama-Mu yang boleh dibesarkan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh kaum muda GPDI Palmerah yang ada. Engkau juga memberkati mereka semua. Jadikan anak-anak muda yang selalu menang
di dalam menghadapi apapun juga. Selalu diberkati oleh Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan, selalu dipakai oleh Tuhan, menjadi alat-Mu, berkat-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kota Jakarta. Terima kasih dan terima kasih banyak Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan, yaitu ibadah ini. Kami bersama-sama mengasuh, Engkau juga pimpin kami semua, sertai kami sepanjang malam yang gelap. Besok pagi kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.